pentingnya kita memperhatikan perkara yang halal dan haram. Berusahalah kita untuk memperhatikan semaksimal mungkin, mencari dalil-dalil, mencari sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat itu halal atau haram. Perhatikanlah bersungguh-sungguh. Ayah bunda, mana contohnya? Kalau kita tengok ayat-ayat atau dalil-dalil yang berbicara tentang halal haram kan banyak. Contohnya ketika Al-Quran berbicara tentang khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Innamal khamru khamar wal ansabu menyembah berhala. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar wal maisiru, maisir artinya judi, wal ansabu mengundi nasib, menyembah berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, keji, haram, itu semua perbuatan syaitan. Contoh ayat-ayat yang berbicara tentang halal haram yang lainnya, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Ayat yang lain, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ayat yang lain berbicara tentang pentingnya memperhatikan halal haram. Ayah bunda boleh tengok surat Al-Baqarah ayat 168, boleh juga nanti lihat Al-Baqarah ayat 172. Boleh ayah bunda fokus sejenak, kami coba baca ayat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat apa tadi bunda? Al-Baqarah ayat 168. Coba ayah bunda dengarkan kami baca Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nampak bedanya ya bunda? Terasa bedanya? Kalau Al-Baqarah 168, ya ayuhan nasu, ini pangkalnya. Kalau ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu. 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, makanlah olehmu segala yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ini 168, halalan thayyiba. Kalau 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Terasa bedanya ya bunda? Apa bedanya? Apa bedanya ketika Allah memanggil ya ayuhan nasu dengan ya ayyuhalladzina amanu? Apa bedanya coba? Ketika Allah panggil ya ayuhan nasu, di situ ada halalan thayyiba, yang halal-halal lagi baik. Tetapi ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, apa yang tinggal hilang di situ ya bunda? Apa yang hilang? Halalan. Ketika Allah panggil ya ayuhan nasu, Allah sebutkan halalan thayyibah. Ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, halalannya tak disebutkan, yang ada hanya thayyibah. Kemudian ini menjadi kajian tersendiri bagi ulama tafsir ayah bunda. Ketika Allah panggil ya ayuhan nasu, disebutkan halalan thayyibah, yang halal-halal lagi baik.
Tapi ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah sebutkan hanya yang baik-baik. Kata-kata halalnya tak disebutkan ketika Allah panggil orang-orang beriman. Maka di antara penjelasan ulama tafsir ayah bunda, kenapa ketika Allah panggil orang-orang yang beriman tak lagi disertai dengan kata-kata halalan? Apa sebab? Maka orang-orang beriman itu sudah barang pasti yang dia makan adalah yang halal. Kalau sekalian manusia belum tentu dia makan yang halal karena khitabnya umum. Kalau sekalian manusia berarti di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada Majusi, ada orang yang menyembah pokok kayu. Makanya semua manusia dipanggil oleh Allah makan yang halal lagi baik. Tapi orang beriman tak disebutkan lagi kata halalnya. Apa sebab? Karena orang beriman sudah barang pasti yang dia makan yang baik-baik. Kalau ternyata masih ada orang beriman yang dia makan sesungguhnya masih ada yang tak baik, maka sesungguhnya ketika itu tanggallah pakaian keimanan pada dirinya. Banyak orang merasa sudah beriman tapi dia masih memakan riba, tanggal pakaian keimanannya ini. Banyak orang merasa sudah beriman tapi sogok menyogok, suap menyuap masih dia buat juga, tanggal keimanannya. Banyak orang merasa telah beriman kepada Allah tapi milik orang lain masih diambilnya juga. Gaji banyak, tunjangan banyak, kemudian rumah mewah, mobil bagus, tapi masih korupsi. Maka sesungguhnya belum layak kata-kata mukmin disandangkan pada diri orang itu. Apa sebab? Karena kata Al-Quran, orang beriman sudah barang pasti yang dia makan, yang dia tempati, yang dia pakai adalah yang halal-halal, yang baik-baik. Takkan mau orang beriman mengkonsumsi, memakai sesuatu yang tidak halal. Maka kata para ulama ayah bunda, apa konsekuensi kalau orang tak memperhatikan halal haram? Karena di hadis ini juga dijelaskan demikian. Akibat kalau kita tak memperhatikan halal haram ayah bunda, maka bisa menyebabkan hilang keimanan kita. Kalau kita tak perhatikan halal haram, maka dapat menyebabkan hilangnya pakaian keimanan seorang insan. Kalau kita tak perhatikan halal haram, yang